Halo Sobat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Oknum supporter Timnas Malaysia membuat pernyataan yang sangat provokatif terhadap Timnas Indonesia. Ya, di tengah euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Korea Selatan 1-0 ya di Piala Asia U17 2025 di Qatar, seorang netizen Malaysia mengatakan kalau UGBK atau Stadion Utama Gelorang Bung Karno merupakan tempat latihan Timnas Malaysia. Ya, ini tentu adalah pernyataan yang sangat provokatif ya. Di tengah euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Korea Selatan, mereka seakan tidak menerima ya. Mereka iri terhadap Timnas Indonesia. Karena kita tahu Timnas Malaysia U17 sama sekali tidak bisa ikut Piala Asia U17 ya, karena mereka tidak lolos kualifikasi, tidak kualifikatif ya, tidak layak untuk tampil di Piala Asia U17 karena mereka kalah di babak kualifikasi. Sedangkan Timnas Indonesia U17 sekarang tampil mengesankan di Piala Asia U17 2025 ini. Di pertandingan pertama, Timnas Indonesia U17 mampu mengalahkan calon juara tim kuat Korea Selatan dengan skor 1-0. Ya, ini tentu membuat supporters Timnas Malaysia yang tidak suka terhadap Timnas Indonesia merasa iri, merasa dengki ya terhadap pencapaian Timnas Indonesia U17 ini. Jadi mereka mengatakan apa saja yang bisa mereka katakan ya. Mereka mengungkit-ungkit kemenangan Malaysia atas Indonesia di masa lalu. Ya, mereka tidak terima Timnas Indonesia sekarang sudah berubah ya, sudah berubah menjadi yang lebih kuat, dan kebanyakan supporter Timnas Malaysia juga mengakui itu. Pengamat-pengamat sepak bola Malaysia juga mengakui itu. Tetapi sebagian kecil supporter Timnas Malaysia tidak terima. Mereka masih menganggap dirinya lebih baik dari Timnas Indonesia. Ya, mereka masih menganggap Timnas Malaysia lebih baik dari Timnas Indonesia. Ya, terakhir Timnas Malaysia mengalahkan Nepal ya dengan skor 2-0. Walaupun secara prestasi, secara peringkat, ya, secara kualitas Nepal itu jauh di bawah Malaysia ya, karena peringkatnya juga 175 ranking FIFA, sedangkan Malaysia ada di 130-an. Jadi wajar saja mengalahkan Nepal dengan skor 2-0, dan itu menurut saya juga belum maksimal. Ya, seharusnya Malaysia itu kalau melawan tim dengan peringkat FIFA yang jauh di bawah ya harusnya menang 3-0, 4-0 atau 5-0 ya. Tetapi ini cuma menang 2-0 saja sudah luar biasa bangga. Ya. Mengungkit kemenangan Malaysia 3-2 atas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu memang Indonesia ya sedang krisis ya. Krisis kepercayaan, krisis pemain, krisis pelatih, krisis pengurusan PSSI ya. Pelatih saat itu Simon McManamy tidak bisa membuat gebrakan, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saat melatih timnas Indonesia, Simon McManamy selalu kalah ya. Memang dibantai oleh Malaysia 3-2 di GBK. Kalah juga di kandang Malaysia, dibantai Vietnam ya, dibantai Bahrain ya. Ini adalah era paling memalukan timnas Indonesia saat dilatih oleh Simon McManamy. Tetapi setelah dilatih oleh Sintayong, timnas Indonesia berubah total ya. Dan apabila kalau sekarang misalkan timnas Indonesia berhadapan dengan Malaysia, ya kita tidak akan ragu menyebut ya, kalau timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain utamanya, mungkin skor 3-0, 4-0 atau 5-0 ya. Vietnam aja digebuk 3-0 ya sama Indonesia, apalagi Malaysia. Kualitas dari sepak bola Malaysia dan Vietnam masih ada gap, dan Vietnam sudah dikalahkan oleh Indonesia dengan skor 3-0, apalagi Malaysia. Kalau secara hitung-hitungan matematis mungkin ya bisa skornya 4-0, 5-0. Tetapi supporter mereka tetap ya tidak mau mengalah, tidak mau menerima.
mereka malah mengungkit-ungkit hal-hal masa lalu, bahkan meremehkan timnas Indonesia dengan menyebut SUGBK sebagai tempat latihan timnas Malaysia. Ini kan konyol ya, lucu ya. Lucu sekali. Mereka tidak bisa menerima itu. Ya, di saat timnas Indonesia U23 lolos sampai ke semifinal Piala Asia U23. Indonesia U17 mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Piala Asia U17. Di situ Malaysia tidak bisa berbuat banyak. Di U23 Malaysia tidak bisa lolos fase grup, ya. Di U17 bahkan mereka tidak bisa lolos ke Piala Asia. Di seniornya mereka tidak bisa lolos ke fase putaran ketiga, sedangkan Indonesia berjaya di putaran ketiga. Mau di mana lagi, di SEA Games Indonesia meraih medali emas, Malaysia nggak bisa apa-apa. Ya kalau sekarang dibandingin ya jauh sekali kekuatan timnas Malaysia dengan timnas Indonesia. Walaupun katanya nanti akan menambah 7 pemain naturalisasi baru, tetapi pemain-pemain itu standarnya masih di bawah Jay Itzes dan kawan-kawan. Jadi ya ini adalah pernyataan yang pernyataan untuk menghibur dirinya sendiri ya, menghibur dirinya karena malu timnas Indonesia berjaya di Piala Asia, Malaysia bahkan tidak lolos ke Piala Asia, sedangkan timnas rival mereka Indonesia, Vietnam dan Thailand lolos ke Piala Asia U17. Malaysia hanya bisa menjadi penonton, Malaysia hanya bisa menyaksikan dari layar televisi. Ya, mereka hanya bisa menonton tim-tim kuat ASEAN lainnya berlaga di kompetisi Asia. Mereka hanya bisa menonton ya penampilan pemain-pemain timnas Indonesia yang mengesankan di Piala Asia U17, dan mungkin mereka nanti juga akan menonton timnas Indonesia U17 bermain di Piala Dunia ya. Mereka hanya bermimpi ingin bermain di Piala Dunia, dan mimpi itu tidak akan kesampaian setidaknya 4 tahun ke depan ya, karena Malaysia berpikir secara primitif ya. Mereka masih tidak mau belajar. Mereka masih menganggap pencapaian masa lalunya itu lebih baik dari timnas Indonesia ya. Sedangkan sepak bola itu untuk masa depan, bukan untuk masa lalu ya.